Nah, kalau ini penjelasannya Alpot tentang pribadi yang sehat dan matang. Ayo kita ukur diri kita sudah sehat dan matang apa belum. Yang pertama, orang yang pribadinya sehat dan matang itu ada perluasan perasaan diri. Ini lawannya egois. Orang mateng itu, orang jiwanya sehat itu ndak egois. Dia sadar benar dia butuh yang lain. Ndak cuma orang lain tapi juga lingkungan sekitarnya. Semakin luas pergaulan, semakin luas pengalaman, dia merasa akan semakin baik, semakin utuh. Nah, ini orang mateng. Beda sama egois. Orang egois itu sebaliknya, dunia disuruh datang padanya semuanya. Dia merasa bahwa dia orang sangat penting, maka yang lain harus ikut dia. Itu orang egois. Cirinya orang mateng yang pertama ini. Jadi kalau kalian ingin berpartisipasi terus, ingin nambah teman terus, ingin keluar terus, meluaskan wawasan, meluaskan pengalaman, menandakan kamu mateng dirimu, sehat jiwamu. Tapi kalau kamu mikirnya dirimu sendiri terus, yang lain kamu bayangkan harus ikut dirimu, semua kamu ukur pakai kacamatamu, mungkin kamu perlu menyehatkan mentalmu lagi. Yang kedua, hubungan dengan orang lain hangat. Saya tidak tahu ya, menjelaskan hubungan yang hangat itu gimana. Ya akrab lah ya, intensif, enak. Persahabatannya renyah, apa maneh renyah itu. Yes, pokoknya enak lah, kalian ngerti ya. Intim, punya banyak sahabat. Kan banyak orang yang tidak bisa punya sahabat, nggak bisa punya teman. Nah, cirinya orang dewasa mateng itu bisa intim, bisa akrab dengan siapa saja. Jiwamu sehat berarti. Yang nomor 3, emosinya aman. Emosinya aman itu bukan berarti tidak bisa marah, tapi dia bisa mengontrol marah. Bukan berarti tidak bisa kecewa, tapi bisa mengontrol kekecewaan. Bukan berarti tidak bisa sedih, tapi sedih tidak bisa mengalahkan dia bisa mengontrol kesedihan. Itu namanya emosinya aman. Menunjukkan kamu mateng. Saya tidak bisa marah tuh Pak. Oh enggak. Kalau tidak bisa marah sebenarnya malah tidak sehat. Tetap orang itu bisa marah, bisa tersinggung, bisa kecewa, bisa sedih. Saya seneng terus Pak, ketawa terus Pak, malah tidak waras. Kadang-kadang juga ada masalah, terus kamu kepentok, terus kamu sedih. Kadang-kadang juga kecewa sama orang lain, kadang-kadang kecewa sama dirimu sendiri, biasa. Tapi kamu bisa ngontrol. Nah, ini namanya emosimu aman. Orang yang pribadinya matang itu emosinya aman. Marah sih, tapi bisa tak kontrol, tidak diekspresikan lewat kata-kata yang merusak atau tindakan yang merusak. Tapi marahnya tetap. Ada temanmu bikin kamu marah, ya kamu nggak perlu maki-maki, nggak perlu tindakan. Ya boleh kamu bilang, saya marah loh ini, nggak apa-apa. Kalau gitu kan tidak apa-apa, biar temanmu tahu kalau marah. Tapi emosimu aman, terkontrol. Oke. Terus yang keempat, persepsinya realistis. Jadi melihat sesuatu itu objektif. Tidak didramatisir, tidak juga dilebih-lebihkan, dikurang-kurangi. Orang yang realistis itu lebih bahagia. Melihat kenyataan apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Ya, kayak kamu sama pacarmu itu lebih enak realistis. Kalau pacarmu tanya, aku paling cantik nggak di dunia? Ayo jawab aja, ya enggak, yang lebih cantik juga banyak, cuma yang mau sama aku cuma kamu. Loh.
Itu kan lebih realistis daripada kamu bohong. Wah, kamu satu-satunya, kamu yang melanda. Itu mesti bohong. Tidak realistis. Dilihat saja kenyataan apa adanya, kan begitu. Itu lebih enak daripada yaitu tadi kamu pakai nipu-nipu, pakai gombal-gombal, nanti kecewa loh. Aku sekarang gemuk ndak? Itu jawabnya susah ya kamu. Kan banyak yang tanya gitu. Ya, ndak apa-apalah kamu sekarang berbobot kalau menurut saya misalnya. Oke, tapi ndak apa-apa, tetap menarik kok, kan ndak masalah. Ya. Oke. Ya kadang-kadang kan pertanyaan-pertanyaan itu jawabnya kamu susah. Yang menarik dari aku apa sih? Dengan kamu mau jujur gimana, ndak jujur gimana, jadi susah. Sudah jawab realistis saja sambil kamu kasih alasannya apa, ndak masalah. Alah, berat badan itu bagi aku ndak segalanya misalnya, kan ndak masalah. Itu lebih realistis, lebih enak untuk jiwamu, untuk psikismu. Terus punya keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau tugas, itu lebih enak, lebih matang. Orang yang tidak bisa apa-apa, merasa tidak kuasa apa-apa, itu biasanya jiwanya gelisah. Terus pemahaman diri. Ini tugasnya filsafat ini, mengenali diri, sifatku seperti apa ya, kebiasaanku ini kayak gimana, aku ini orang yang seperti apa sih, itu pemahaman diri. Semakin kamu paham dirimu, semakin mudah kamu mengontrol dirimu, namanya pribadimu sehat dan matang. Terus punya filosofi hidup yang komprehensif. Ini orangnya matang. Matang itu punya filosofi yang bisa jadi bekalmu untuk masa depan. Saya tidak ambisius Pak, yang penting ikhlas. Jadi dengan ikhlas ini nanti saya mengejar target ke depan. Itu biasanya orangnya lebih tenang. Namanya filosofi hidup. Setiap orang sebenarnya punya filosofi, cuma tidak setiap orang sadar. Nah, sadari itu kemudian jadikan kendaraanmu menuju masa depan. Saya ini orangnya easy going aja Pak, saya nikmati saja nanti. Ada hasilnya disyukuri, tidak ada hasilnya ya berjuang lagi. Ini kan filosofi namanya. Setiap orang pasti punya, tinggal kamu bunyikan saja filosofi hidupmu apa. Kayak orang Jawa itu misalnya punya filosofi mangan orang mangan ngumpul misalnya. Miskin tidak apa-apa asal rukun misalnya kan. Itu namanya filosofi hidup. Nah, sadari itu kemudian kendarai itu untuk kesuksesanmu di masa depan. Karena ketika itu disadari mungkin lebih produktif. Jadi itulah kepribadian yang sehat dan matang.